dia. Jadi poin pertama berkata seperti itu. Bagaimana cara kita hidup harus tekuni dalam Tuhan? Poin pertama adalah hidup kita tekun tetap di dalam Dia. Dan tetap kalimat tetap itu posisinya tidak bisa pindah-pindah. Amin. Ini tetap di meja ini kita ada, tapi terlepas dari kita pindah-pindah, tapi ruangan ini benori tidak bisa pindah-pindah, tetap begini sudah. Sampai minggu boleh. Ya mungkin lang jauh udah suara milik doa teko ya na. Toko hidup tetap berarti tetap begitu sudah. Tidak bisa goyang angkina benobe kedua parinda hari waktu tidak bisa. Hidup kita kalau kita sudah menerima Tuhan seperti tetap di dalam Tuhan. Akhirnya berumur boleh kau barakana ban, akhirnya berumur alam ban yang berubah seperti itu. Hidup tetap di dalam Tuhan. Yesus ini pinang gerak oleh orang wame angkela atau penoti awan urat ini baik tetap di dalam. Di mana boleh kemana be ayah rampal semua aku bintaran ambil yang boleh keluar itu. Ambil yang boleh keluar, gua nak lebih yang dapat keluar itu. Ale waktu bayi be yang keluar ya aku mana ini apa nak aku umbi keluar itu. Kita kan pergi ke sana. Itu ajaran sesat yang sudah masuk dalamnya untuk menghancurkan Yesus yang orang goyang yang boleh ikuti. Karena itu kita hidup tetap walaupun masalah datang, cobaan datang, godaan datang, tetapi hidup kita tetap Dalam Dia. dalam Yesus. Kenapa? Karena ayat 1-nya pasal 12 pasal 1 ayat 12 itu berapa? Dua orang posisian dua orang itu begini, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Aku abe pakuti balo orang gue Yesus alane ho tetap kami orang tapi kita orang dulu pindah karena itu dapat hidup tetap dalam Dia. Tuhannya jika orang ini akan ketemu itu berat. Ya, poin pertama itu kita tetap hidup di dalam Yesus. Yesus yang kimia. Ya, terima kasih dan poin yang berikut, bagaimana atau cara untuk kita hidup tekun atau tekun ini Yesus kan lekun orang langkah kedua yang mau cara ini berakar dalam Dia. Berakar dalam Dia. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan ayat 7 dengan jelas sampaikan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan syukur. Jadi sebelum masuk ini, pohon yang kita lihat, pohon kelapa besar ini tinggi. Dia berdiri kuat dan terutama pohonan wimi mata pohon beringin ini. Kalian bilang pohon beringin, kalau saya bilang itu wimi. Ya, pohon beringin ini dia berdiri yang kami di daun subur dan dia enggatu yang itu menurut berwati karena dia akar tanam dalam akar masuk dalam tanah berakar. Kalau manggil yo aku manggil kan menunggu lepai bumeri wa pula kertu bagaimana ya? Akan keren. Manggil dia pohon ini hidup karena dia punya akar. Manggil ini dia hidup. Rumah ini berdiri karena fondasi tanam dalam tanah begitu. Dan demikian hidup kita seperti itu, hidup manusia. Manusia kalau tidak berakar dalam firman Tuhan, kita hidup sudah mati. Yo. Ini ebe cara fisik jasmani bati apa bira yang bilana kalau di mata rohani dia sudah mati. Begitu. Betul, amin. Kalau dia tidak berakar di dalam Tuhan. Yo. Jadi waktu itu Paulus mengingatkan atau mendorong mereka Kolose untuk memberikan mereka supaya mereka berakar dalam Tuhan. Yesus akan utama tidak hanya terbatas terima. Yesus itu akan tidak oleh kalau orang kalau iblis juga bisa bilang, orang mabuk bisa bilang Yesus itu dia bisa bilang. Tetapi orang yang sesungguhnya
Yesus sebagai nukuan negara siapa? Begitu. Kalau bicara saya itu Nino batu bisa bilang, itu juga bisa bilang, saya percaya Tuhan bisa bilang. Orang mabuk di bawah yang kita lihat bisa bilang. Tuhan nih, Dia bisa bilang. Tetapi orang yang benar-benar percaya, benar-benar yang sungguh-sungguh percaya dan dia susah berada di negara itu dia hidupnya beda. Dia menerima Tuhannya beda. Dengan cara dia berakar, dia benar-benar jarak begitu. Benar-benar berakar dalam dia. Jadi pohon itu semakin dia merambat atau manggen wian nalo ni gue miliam burun ambu wana lo timenen anggen yu adu napni napiwa migera manggen aja mine ke migera enggati dan anggennya bagaimana migera dan kita hidup kita kan seperti itu. Semakin kita dekat di dalam Tuhan, semakin kita hidup tekun di dalam Tuhan, dibangun di dalam Dia, iman kita semakin berakar di dalam Dia, maka kita akan berbuah. Yo, berbuah yang baik gitu. Ya, firman Tuhan demikian seperti itu. Jadi bagaimana cara kita berakar di dalam Dia? Nino mungkin apa ya dia? Pertama kita harus bertekun dalam doa. Doa sangat penting. Ibadah pribadi. Ibadah itu bukan hanya datang gereja duduk berkumpul begini, tidak. Ibadah pribadi di rumah. Pagi itu saya dengan ibu itu biasa ganggu orang-orang di sini, di pinggir sini karena pagi-pagi itu biasa gitar bunyi. Ya. Memuji Tuhan sendiri saat kau jalan naik motor kah, saat kau makanan bayi kalau nikah, bingga kalau nikah, daripada kau bicara orang-orang atau memikirkan hal yang tidak akan pernah terjadi. Lebih baik memuji Tuhan begitu. Memuji Tuhan, Allah membaca riak, tambahnya riak. Itu penting. Dalam satu hari Tuhan berikan 24 jam dan dalam 24 jam ini kita bisa sediakan waktu 1 jam untuk Tuhan kan tidak persembahan. Mana 10% uang kalau dikenal 1% saja apa untuk 100 kilo 10.000 itu untuk Tuhan. Seperti itu waktu juga kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Kita ambil waktu mungkin tidak sampai 1 jam juga, tapi 5 menit kah 10 menit ke depan kita ambil waktu untuk berdoa. Itu otomatis kita persembahkan waktu kita kepada Tuhan. Dan dengan rutinitas kita melakukan itu, saya juga sering kadang kalau sudah kelelahan itu tidur lupa berdoa apa, tapi kita bagaimana firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus hidup kita berakar dalam Tuhan dan melalui doa, bacaan firman Tuhan, ibadah, persekutuan ibadah begini kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin semakin hari kalau kita membaca firman Tuhan otomatis akar kita tetap semakin merabat dalam Tuhan begitu. Dan kita akan hidup ayat berarti lah ni walau ti aro mungkin apa gini pun londe mungkin apa pun londir ge gue na milibang udah kalau dia gerale. Londir enggak milih udah ala ke mikir aku toka gitu kira. Jadi kalau semakin kita berakar di dalam Tuhan maka kita juga seperti itu. Walaupun di mata jasmani mungkin aku melihat kita mungkin orang ini miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Topan kalau di mata rohani kita kaya, karena kita sudah berakar dalam Tuhan gitu. Jadi dari firman Tuhan sore hari ini tema kita adalah keteguhan hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Yesus paling kiba unik untuk orang. Jadi bagaimana caranya kita hidup teguh dalam Tuhan? Cara yang pertama adalah hidup tetap dalam Dia. Posisi kita tetap dalam Dia, tetap tidak pindah-pindah. Ya, pindah-pindah. Dan yang kedua adalah berakar di dalam Dia, membangun dalam Dia dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bertumbuh dalam Tuhan. Itu. Nah kesimpulan Tuhan kami ini. Ini laki-laki perempuan biasa kan? Laki-laki kalau pagi orang kalau berburu di hutan itu pagi baru dari nata tuh ibu nongol buat lam ya alni kami nono kalau kata nggak pakai itu malam lari kumpu kau di dalam karame tuh wakil tapi orang yang karame kau itu kita tunggu mereka datang tapi karena terlalu lama, padahal mereka sudah dekat. Terlalu lama jadi
Lamun ya, kalau kita mungkin nimbium dan niga, kama dia tadi di belakang negara enam dan niga, mereka akan datang di malam mungkin loh atau. Jadi Yesus ane berarti seperti itu. Yesus ane berarti ada nikil nulega lo berapa ta ambe Yesus be oi lame raya ko la o lo be ke kami lega ri no lo be ni be kami uya lo rek mengana muna ta mene mengana munda me Yesus lo ngere urat nanti kita rugi gitu. Tome janji Tuhan ayat pasal 1 ayat berapa? Ya, pasal 1 ayat 12 baca ro. Ya. Roma. Saya baca. Ya, Kolose pasal 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan surga. Jadi Yesus ini orang apa bagian paling nak orang kudus. Tempatnya Tuhan Yesus sediakan Tuhan sediakan untuk bagi orang kudus itu. Di Colorado Leno dan negara Meg kalian bersyukur, tahu kan? Jadi kita tetap bersyukur, hidup kita tetap tekun di dalam Tuhan dan kita akan menerima apa yang Tuhan sudah janjikan untuk kita. Wah, demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini waktu yang Kau sediakan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hambamu terbatas, manusia biasa yang tidak mampu menguraikan seluruh isi firman Tuhan. Tapi kami percaya roh yang ada dalam kami masing-masing Tuhan akan mengajarkan kami di mana kami berada sehingga firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami sehingga kami boleh berjalan bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah namamu Allah yang berkuasa langit dan bumi telah menciptakan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, terima kasih. Demikian firman Tuhan sampai sini. Waktu kembalikan.